Ratusan Rohingya kembali datang dan terdampar di wilayah Pantai Sabang. Sejak November 2023, tercatat sudah lebih dari 1.000 warga Rohingya yang mengungsi ke Aceh. Tidak hanya di Indonesia, menurut sejarahnya, Rohingya juga telah mengungsi ke beberapa negara untuk mencari perlindungan. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR melaporkan bahwa per 31 Oktober 2023, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya pergi ke berbagai negara untuk mencari perlindungan. Lalu, apa sih itu Rohingya? Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine, yang juga dikenal sebagai Arakan atau Rohang dalam bahasa Rohingya di Myanmar. Rohingya adalah etnolinguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh, yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar di Sino-Tibet. Rohingya merupakan suatu kelompok etnis Muslim yang hidup di Myanmar selama berabad-abad lamanya. Mereka adalah kaum minoritas, mengingat penduduk Myanmar mayoritas menganut agama Buddha. Menurut penuturan warga Rohingya dan beberapa tokoh agama, mereka berasal dari negara bagian Rakhine. Adapun maksud lain mengklaim bahwa mereka berimigrasi ke Myanmar dari Bengal, terutama ketika masa perpindahan yang berlangsung selama masa pemerintahan Inggris di Burma, dan pada batas tertentu perpindahan itu terjadi setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948 dan selama periode Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Hal itu yang membuat pemerintah Myanmar menyangkal kewarganegaraan Rohingya dan mengizinkan mereka dari sensus tahun 2014. Pemerintah berasumsi bahwa Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh selama di Myanmar. Rohingya menjadi populasi muslim terbesar di sana dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa pada awal tahun 2017. Sebagian besar warga Rohingya tinggal di negara Myanmar yaitu Rakhine. Rohingya telah lama tinggal di wilayah Arakan, namun terus menghadapi tekanan dari pemerintah Myanmar dan konflik. Mereka menghadapi diskriminasi yang parah, tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, dan menjadi korban kekerasan dan pembersihan etnis. Ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, termasuk menjadi manusia perahu yang mencari suaka di negara tetangga. Lalu, apa sih konflik antara pemerintah Myanmar dengan Rohingya? Apakah benar karena murni faktor agama atau karena ada faktor lainnya? Konflik antara pemerintah Myanmar dan suku Rohingya melibatkan faktor-faktor yang sangat kompleks dan melibatkan sejumlah variabel, termasuk agama, etnisitas, dan faktor politik. Pemahaman terhadap konflik ini perlu menghubungkan sejarah panjang dan dinamika kompleks di Myanmar. Beberapa faktor utama yang berperan dalam konflik ini antara lain: yang pertama ada faktor agama, di mana mayoritas suku Rohingya beragama Islam, sementara sebagian besar penduduk Myanmar beragama Buddha. Hal ini menciptakan perbedaan agama yang menjadi salah satu aspek konflik. Ada ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap minoritas Muslim, termasuk suku Rohingya dalam hal hak-hak warga negara dan kebebasan beragama. Ada dimensi agama dalam konflik ini, namun ada juga ketegangan etnis dan ekonomi. Yang kedua, ada faktor etnis, di mana masyarakat di negara bagian Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, dieksploitasi secara ekonomi, dan dipinggirkan oleh pemerintah pusat yang didominasi etnis Burma. Dalam situasi ini, masyarakat Rakhine memandang Rohingya sebagai pesaing dalam perebut sumber daya, sehingga menimbulkan ketegangan di dalam negeri dan memicu konflik antar kedua etnis tersebut. Suku Rohingya tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi di Myanmar, dan seringkali dianggap sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh, meskipun sejarah panjang mereka di wilayah tersebut. Ketidaktahuan ini menyebabkan mereka kehilangan hak-hak warga negara dan menjadi rentan terhadap diskriminasi. Yang ketiga adalah faktor politik, termasuk ketegangan etnis dan upaya pemerintah untuk memperkuat identitas nasional Myanmar yang didominasi oleh etnis Buddha, juga turut berperan dalam konflik ini. Militer Myanmar telah terlibat dalam kampanye militer yang keras terhadap suku Rohingya, seperti yang terjadi pada tahun 2017. Yang keempat ada faktor ekonomi, di mana isu ekonomi dan kontrol atas sumber daya, termasuk tanah dan kekayaan alam, juga dapat berkontribusi pada konflik. Kontrol atas wilayah yang diduduki oleh suku Rohingya dapat menjadi faktor penting. Sentimen nasionalisme dan identitas kebangsaan yang terkait dengan etnis Buddha dan sejarah Burma juga menjadi faktor dalam konflik ini, di mana isu-isu ini bisa memperkuat perpecahan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dan melindungi hak asasi manusia Rohingya merupakan tuntunan global. Perhatian dan tekanan internasional diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi Rohingya. Hal ini memerlukan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah Myanmar, negara-negara tetangga, dan komunitas internasional untuk menghapuskan diskriminasi, memberikan kewarganegaraan, dan menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat Rohingya. Dalam upaya menyelesaikan konflik ini, pengakuan global terhadap krisis kemanusiaan yang dihadapi masyarakat Rohingya adalah kunci untuk mendukung perubahan yang berarti bagi masa depan mereka. Dengan meningkatkan kesadaran global dan mendorong langkah-langkah konstruktif, diharapkan masyarakat Rohingya dapat hidup tanpa rasa takut, menggunakan hak-hak mereka sebagai warga negara, dan mendapatkan perlindungan dan keamanan yang memadai. Hi, that's all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, comment, and like this video. See you!